Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa dan pemirsa. Bersama saya dalam materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sekilas tentang demokrasi, yaitu yang pertama hakikat daripada demokrasi. Hakikat demokrasi, para pemirsa dan mahasiswa sekalian, apa makna demokrasi yang sebenarnya? Ya, di sini dapat dilihat sekalipun hampir setiap orang mengatakan kata-kata demokrasi, khususnya setelah lahirnya orde era reformasi, kata demokrasi masih banyak disalahartikan. Sejak lengsernya Orde Baru di tahun 1998, demokrasi menjadi kosakata umum. Kosakata umum bagi siapa saja yang hendak menyatakan pendapat, dari kalangan cendekiawan hingga kalangan awam, menggunakan demokrasi dengan pengertian bermacam-macam atau menurut pemikiran mereka masing-masing. Kemudian, secara etimologi, demokrasi terdiri dari dua kata, yakni demos dan kratos. Berarti rakyat atau penduduk di suatu tempat dan kekuasaan atau kedaulatan. Jadi kalau digabung, ya, memiliki arti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Inilah demokrasi pada hakikatnya. Ini sekilas kita berbicara tentang makna demokrasi yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kemudian, dari beberapa pendapat yang pernah kita dengar tentang demokrasi, yang kita lihat tentang perjalanan demokrasi, dapatlah kita melihat beberapa pengertian sebagai berikut, yaitu pertama, pemerintahan dari rakyat. Ini mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat dukungan dari rakyat. Mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi atau pemilihan umum. Nah, ini yang sering kita lihat, bahkan sering kita jalankan, bahkan kita sering memberikan suara ya setiap pemilu. Nah, ini demokrasi namanya. Kemudian pemerintahan oleh rakyat artinya memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi atau elit negara atau elit birokrasi. Selain pengertian ini, unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat, disebut kontrol sosial. Nah, ini yang sering kita lihat dan kita dengar, apa itu kontrol sosial. Padahal di sini dapat kita katakan peran serta kita semua sebagai warga negara atau rakyat untuk memberikan dukungan sehingga tercapai atau lahirnya seorang pemimpin yang artinya amanah yang kita berikan bersama. Kemudian pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Nah, ini yang sering kita lihat sehingga banyak terjadi demonstrasi atau unjuk rasa atau berbagai macam cara yang dilakukan oleh rakyat dikarenakan demokrasi yang diberikan oleh rakyat salah diartikan atau salah dimaknai oleh seorang pemimpin setelah terpilihnya. Kemudian para mahasiswa dan pemirsa sekalian,
demokrasi itu juga norma-norma hidup bersama, yaitu yang pertama adalah kesadaran akan pluralisme, kesadaran akan kemajemukan, ya, pengakuan akan kenyataan masyarakat yang majemuk, kesadaran atas kemajemukan menghendaki tanggapan dan sikap positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Ini adalah peran serta daripada kita yang harus aktif terhadap setiap aktivitas dan kegiatan. Sehingga kalau kita kembali kepada pendidikan kewarganegaraan, apa itu sebenarnya pendidikan kewarganegaraan? Kewarganegaraan itu adalah kita sendiri. Kita yang melakukan, kita yang menjalankan, kita yang bekerja, kita yang membawa kemana arah suatu keputusan. Inilah yang namanya tanggung jawab bersama. Kemudian, musyawarah. Makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi-kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama. Ini yang harus dilakukan dalam sebuah musyawarah mufakat. Sering kita melihat ada jalan buntu. Jalan buntu dikarenakan tingkat kepemahaman antara satu dengan yang lainnya tentunya berbeda-beda. Namun disinilah yang dilihat bagaimana kita mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Ini juga disebut dengan demokrasi. Kemudian suatu cara haruslah sejalan dengan tujuan. Artinya setiap keputusan atau yang mau kita jalankan, ya, cara yang kita berikan, cara yang kita jalankan itu harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai bersama. Kemudian norma kejujuran dalam pemufakatan. Di sini kalau berbicara mufakat, musyawarah itu norma kejujuran atau hati nurani seseorang itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dikatakan berbohong, tidak bisa dikatakan yang tidak sesuai. Tentunya dia itu akan mengeluarkan pemikiran dan pendapat yang sesuai dengan hati nurani yang dia miliki. Kemudian para pemirsa dan mahasiswa sekalian, demokrasi di Indonesia, ya, demokrasi di Indonesia ini diawali dengan demokrasi pada periode tahun 1945-1959. Sistem di sini demokrasi Indonesia ini berjalan adalah sistem parlementer. Dikarenakan masih sangat lemah budaya demokrasi di Indonesia, dikarenakan kondisi Indonesia yang baru diproklamasikan kira-kira 1 bulan namanya. Sehingga di sini partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik yang terjadi. Kemudian budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi parlementer ini melahirkan fragmentasi politik, yaitu berdasarkan afiliasi kesukuan dan agama. Ini sangat berbahaya keadaannya. Kemudian terjadilah disintegrasi bangsa, ya, dengan bermacam-macam hadir pada masa tersebut, yaitu kesenjangan sosial, kesenjangan politik di tengah-tengah masyarakat. Ini terjadi sehingga Presiden Soekarno pada masa tersebut mengeluarkan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Nah, ini sebagai bentuk daripada ketidakkuatan politik, budaya politik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada masa tersebut. Kemudian periode tahun 1959 sampai 1965. Sekilas pada periode ini ya disebut dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara dalam panggung politik nasional. Hal ini disebabkan oleh lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui pembentukan kepemimpinan personal, ya, kepemimpinan personal yang kuat. Nah, ini yang terjadi pada masa tahun 1959 sampai dengan 1965. Ini bahkan dapat kita katakan terjadi sesuatu kekuatan koalisi politik yang di luar dugaan, yang sehingga terjadi pemberontakan G30S PKI pada masa tersebut. Kemudian periode 1965 sampai dengan 1998. Ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya, dengan sebutan Orde Baru, merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, Orde Lama. Orde Baru sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi dalam masa seiring pemerintahan yang pergantian kepemimpinan nasional. Demokrasi terpimpin ala Soekarno, ala Presiden Soekarno, ya, telah diganti oleh elit Orde Baru dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini menghadirkan tiga komponen demokrasi, yaitu yang pertama bidang politik, ya, pada hakikatnya adalah menegakkan kembali azas-azas negara hukum dan kepastian hukum. Kemudian demokrasi dalam bidang ekonomi, kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Ya, demikian para mahasiswa.